kami negaranya kecil berbanding Indonesia. Jadi kalau turis ramai-ramai pun datang begitu, susah juga tu. Mana lagi dengan jamnya, dengan macetnya dan segala. Wadija Channel untuk anda. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Wadija Channel, di mana jua anda berada guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, salam Nusantara guys. Semoga anda di luar sana sehat-sehat selalu. Guys, untuk video kali ini kita akan sama-sama mereact guys dengan tajuknya guys. Ini tajuknya guys. Turis lebih suka memilih Indonesia berbanding Malaysia guys. Turis itu adalah, kita di Malaysia ini sebut pelancong. Pelancong lebih suka, dia cakap lebih suka memilih Indonesia dari Malaysia untuk bercuti. Kenapa itu guys? Tapi rakan-rakan saya di Malaysia jangan bimbang. Mungkin dalam video ini kita akan dapat belajar apakah sebenarnya yang menyebabkan turis lebih memilih Indonesia. Kita boleh sama-sama belajar untuk memperbaiki sektor pelancongan kita guys. Jom guys, kita menonton video ini sekarang. Okay guys, video ini saya dapat dari channel Matahari Senja. Jangan lupa subscribe Matahari Senja, kita berikan dukungan kita. Dan konten ini bertajuk, inilah 4 fakta turis lebih suka datang ke Indonesia ketimbang Malaysia. Dan di dalam description-nya dia ada cakap ni, jadi saya bacakan sikit deskripsinya. Baik Indonesia maupun Malaysia sejatinya memiliki banyak kesamaan kerana satu rumpun dan berada di daerah yang berdekatan. Begitu pula masalah pariwisata. Kedua negara ini juga sering memiliki tempat kunjungan yang hampir sama. Bahkan tak jarang banyak turis yang sempat bingung membedakan Indonesia dan juga Malaysia. Jadi kita tengok kontennya. Jangan lupa subscribe Matahari Senja. Jom guys. Matahari Senja. Hello YouTube. Cantiknya. Inilah 4 fakta turis lebih suka datang ke Indonesia ketimbang Malaysia. Baik Indonesia maupun Malaysia sejatinya memiliki banyak kesamaan karena satu rumpun dan berada di daerah yang berdekatan. Begitu pula masalah pariwisata. Kedua negara ini juga sering memiliki tempat kunjungan yang hampir sama. Bahkan tak jarang banyak turis yang sempat bingung membedakan Indonesia dan Malaysia. Namun siapa sangka, faktanya pariwisata Indonesia lebih diminati ketimbang tetangga sebelah. Kenapa Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, mulai dari masalah dana promosi yang ugal-ugalan hingga perbedaan biaya hidup yang mencengangkan. Info selengkapnya, simak ulasan berikut ini. Oke guys, kita simak 4 fakta. 1. Tujuan turis muslim bukan lagi Malaysia, tapi Indonesia. Tepatnya tahun 2013-an lalu, sempat viral mengenai survei banyaknya pengunjung mancanegara muslim yang lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia. Hal itu dikarenakan sampai saat ini Malaysia masih dikenal sebagai negara yang dinilai ajaran Islamnya masih kental. Belum lagi wisata di sana kebanyakan juga bernuansa religi. Namun rupanya keadaan tersebut sudah berbalik. Hal itu dibuktikan dengan jumlah wisatawan Timur Tengah yang datang di Indonesia di tahun 2016 sebanyak 240.000 jiwa. Jelas sangat jauh dibandingkan Malaysia yang hanya sekitar 180.000 jiwa. Bisa dibilang, Indonesia sekarang jauh lebih ramah buat para wisatawan muslim Timur Tengah. 2. Di saat kunjungan wisatawan negara lain redup, Indonesia malah berjaya. Fakta lain yang mendukung semakin majunya pariwisata Indonesia dengan Malaysia adalah berdasarkan penurunan statistik jumlah pengunjung yang datang. Berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami peningkatan pengunjung sebesar 19,34% pada 4 bulan awal ketimbang tahun lalu. Lama itu orang guys. Hal ini tentu tidak sebanding dengan Malaysia yang justru malah 0,5% dari tahun ke tahun. Ternyata
tidak hanya negeri jiran, bahkan Singapura pun mengalami dampak yang sama. Bayangkan saja, Singapura mengalami kenaikan hanya sebesar 4,4% ketimbang tahun lalu. Hal ini membuktikan kalau usaha pemerintah selama ini meningkatkan promosi pariwisata terbilang berhasil. 3. Banyaknya pilihan pariwisata membuat Indonesia jadi yang utama. Seperti yang diketahui, adanya berbagai jenis pariwisata juga membuat negara kita jadi pilihan utama para wisatawan. Apalagi mengingat di setiap daerah yang dikunjungi di Indonesia selalu ada budaya yang sangat berbeda. Alhasil, jangan kaget kalau banyak negara yang lebih kepincut dengan Indonesia ketimbang Malaysia yang isinya mungkin itu-itu saja. Belum lagi masalah biaya. Mungkin benar ongkos transport lumayan mahal, namun kalau dilihat kurs yang ada di Indonesia, pastinya para turis lebih betah di sini karena harganya yang murah-murah. Selain banyak pilihan, harganya sangat terjangkau lagi. Jadi wajar kalau ke Indonesia. 4. Biaya promosi Indonesia hampir setara dengan yang ada di Malaysia. Ketimbang negeri jiran, sejak beberapa tahun yang lalu biaya promosi Indonesia bisa dibilang sangat terpuruk. Bayangkan saja, pada tahun 2014 saja biaya promosi Indonesia hanya 1/12 milik Malaysia. Hingga pada akhirnya dilakukan pembenahan-pembenahan, alhasil di tahun 2017 ditetapkan biaya promosi Indonesia naik hingga 3 kali lipat. Bayangkan saja, pemerintah menganggarkan sampai 2,5 triliun dana hanya untuk promosi pariwisata. Jadi bukan hal yang aneh kalau saat ini banyak iklan atau banner tentang pariwisata mengenai Indonesia yang ditemukan di negara-negara lain. Alhasil, kini Indonesia tidak lagi masuk dalam posisi buntut masalah promosi. Nah, itulah beberapa fakta yang membuktikan kalau pariwisata Indonesia saat ini tidak kalah dengan negeri tetangga. Ya, secara bertahap namun pasti, kini nama Indonesia sebagai surga dunia. Tentu itu semua mesti dibarengi dengan perilaku para penduduknya agar lebih peduli pada lingkungan dan menjaga alam. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke guys, itu tadi fakta-fakta yang disebut kenapa turis lebih suka memilih Indonesia ketimbang Malaysia. Tapi apa yang saya lihat aja sini, pandangan peribadi saya lah. Kalau pandangan peribadi saya, kenapa jumlah wisata itu di Indonesia lebih tinggi berbanding Malaysia dan Singapura? Kerana Indonesia itu negaranya besar ya guys. Jadi banyak tempat yang boleh dilawati, banyak tempat libur-libur yang boleh kita pergi ya. Macam di Malaysia, kalau sejumlah itu yang datang seramai itu dengan Singapura sekali, kalau Singapura sejumlah itu wisata yang datang, ya mungkin lagi agak susah ya guys, sebab kami negaranya kecil berbanding Indonesia. Jadi kalau turis ramai-ramai pun datang begitu, susah juga tu. Mana lagi dengan jamnya, dengan macetnya dan segala-galanya lah. Tapi tidak dinafikan, wisata di Indonesia memang banyak tempat-tempat yang menarik. Begitu juga di Malaysia, di Singapura, di Vietnam dan di seluruh Asia Tenggara ini. Semuanya memiliki keistimewaan yang tersendiri. Itu saja guys dari Wadijah Channel. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.